Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nok Hasanah di pelajaran PPKN. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran PPKN. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Kita lihat hakikat hukum. Sebelum mempelajari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ada baiknya mempelajari hakikat hukum itu sendiri. Kita lihat satu pendapat ahli yang bernama Andi Hamzah. Menurut beliau, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dengan kata lain, hukum memberi perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya, dengan syarat manusia juga melindungi kepentingan orang lain. Di sini bisa kita simpulkan bahwa apabila kita ingin mendapatkan perlindungan hukum, berarti kita juga harus melindungi hukum orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu akan berbalik lagi kepada diri kita. Dalam sebuah perlindungan ada unsur-unsur di dalamnya. Apa saja unsur perlindungan hukum tersebut? Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Disinilah peran pemerintah yang memberikan perlindungan kepada warganya sehingga warganya akan merasakan ketentraman dan keamanan. Kemudian yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Hukum itu pasti adanya, sehingga bisa dikatakan ada jaminannya. Jaminan ini dipastikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Ya. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Kembali lagi kepada tadi yang disatakan bahwa apabila kita ingin mendapatkan perlindungan hukum, berarti kita juga harus menghormati atau melindungi hukum orang lain terlebih dahulu. Yang keempat atau unsur yang keempat yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melaksanakan pelanggaran. Itu tidak bisa dipungkiri. Apabila seseorang melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran, maka konsekuensi bagi orang tersebut adalah sanksi. Ya, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang sudah dia lakukan. Kemudian kita lihat lagi unsur-unsur dari hukum. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Maksudnya adalah hukum mengatur kepada masyarakat dan memaksa kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum yang berlaku. Dan apabila dia melakukan sebuah pelanggaran, siapapun orangnya, datang dari kalangan manapun orangnya, maka dia harus dikenai sanksi sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan atau sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Kita lihat apa saja yang ada atau yang termasuk unsur-unsur hukum tersebut. Yang pertama, di dalam hukum itu ada peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Maksudnya,
Dalam lingkungan masyarakat itu ada aturan-aturan bagaimana caranya manusia itu harus bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Tidak boleh hidup seenaknya. Hubungan antara orang tua dengan anaknya ada aturannya. Hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya juga ada aturannya. Dengan sesama umur, dengan yang di bawah umur, dengan yang umurnya lebih atas atau lebih tua dari kita, itu ada aturannya. Kita tidak bisa hidup seenaknya saja tanpa aturan. Itulah akhir dari bahasan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kita pahami dan bisa bermanfaat untuk kepentingan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.